Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan RPS mata kuliah analisis pendapatan daerah, rencana program kegiatan pembelajaran semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diambil teman-teman di semester 5, sehingga tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah ini, gitu ya. Nah, di semester 5 ini nanti mata kuliah ini akan dilanjutkan di semester 6 untuk kegiatan praktikumnya, dan di semester 5 lebih menekankan pada konsep, kemudian pada teori-teori dan pemahaman awal serta undang-undang terkait dengan pendapatan daerah. Nah, di sini di RPS ini merupakan mata kuliah pilihan, bobotnya 2 SKS dengan statusnya mata kuliah prasyaratnya adalah pelanggaran organisasi publik. Jadi semua yang mengambil mata kuliah ini harus sudah lulus gitu ya, dan sudah mengambil mata kuliah penganggaran organisasi publik. Kenapa gitu? Karena di analisis pendapatan daerah ini kan tentu nanti akan banyak membahas atau banyak mendiskusikan, menggali analisis kritis terkait dengan pendapatan di satu daerah, dan itu juga nanti pasti harus didasari dengan pengetahuan atau kemampuan dasar terkait penganggaran organisasi publik, karena salah satu di anggaran itu komponennya adalah pendapatan. Itu ya, jadi di sini ada CPL mata kuliah, kemudian di sini ada jadi tujuan dari mata kuliah ini tentu untuk merealisasikan capaian pembelajaran lulusan ini dibebankan pada mata kuliah ini. Jadi teman-teman di prodi akuntansi sektor publik ini, waktu di awal itu kami sudah berjanji bahwasanya ketika lulus nanti teman-teman memiliki kemampuan lulusan dari mulai sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum, serta pengetahuan khusus, dan kalau di keterampilan khusus nanti akan dibebankan pada praktikum gitu ya. Nah, di sini ada beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tujuan akhirnya harus mampu menghasilkan sikap 10, sikap 11 gitu ya, pengetahuan umum 8 dan sebagainya. Nah, selain itu mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah nih ya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini bahwasanya dengan menyelesaikan mata kuliah ini selama 14 sesi dan melalui aktivitas penilaian-penilaian yang telah ditentukan, maka nanti mampu memahami dan menggambarkan struktur penerimaan dan belanja. Nah, meskipun ini CPMK 1 ini memang beririsan dengan CPMK di mata kuliah penganggaran organisasi publik, tetapi di sini nanti supaya teman-teman mahasiswa itu bisa lebih menekankan lagi kalau di pendapatan ini nih generate income gitu ya, lebih besar, lebih banyak, sehingga jangan sampai juga nanti menghasilkan pendapatan yang banyak tapi biaya belanjanya juga banyak. Nah, di sini yang harus ditata gitu ya, diatur bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa maksimal. Nah, kemudian CPMK yang kedua itu mampu menggunakan metode observasi langsung, manajemen kas dan PDRB dalam penentuan potensi pendapatan asli daerah. Nah, di CPMK kedua inilah yang nanti akan banyak kita bahas gitu ya. Selain memang sebelum masuk ke PKD tentu ada dana bagi hasil juga. Jadi itu yang sering terlupakan oleh pemerintah daerah, seperti kayaknya DBH itu kan pasti kita, atau dana perimbangan itu kan pasti akan mendapatkan bagian tuh. Ya udah, nggak usah di apa-apain gitu ya, atau tidak usah diupayakan, toh nanti akan mendapatkan bagian. Itu sesuatu yang keliru gitu ya, karena sebenarnya dana perimbangan itu banyak sekali unsur-unsur yang bisa dipenuhi untuk mendapatkan jumlah yang alokasi yang memang tepat, kemudian periode pencairannya juga pas gitu ya. Itu kita realisasikan di CPMK kedua. Nah, di CPMK ketiga
ini nanti kita menganalisis keberhasilan di suatu kabupaten kota atau provinsi, atau kita juga memberikan solusi atas misalnya ada yang belum mencapai target, kenapa kok pajak hotel di daerah wisata itu justru tidak menjadi primadona. Nah, itu yang perlu kita nanti analisis gitu ya. Kita gunakan pendekatan observasi langsung, kemudian kita gunakan juga kalau untuk PDRD itu bisa dengan observasi, kemudian bisa dengan tadi nanti beberapa metode lain gitu. Tapi kalau ada juga tuh dengan uang yang dimiliki oleh Pemda tuh di generate gitu ya, atau diputer lah istilahnya bahasanya, atau diinvestasikan supaya menghasilkan pendapatan juga gitu. Jadi ini capaian pembelajaran mata kuliah. Nah kemudian di sini juga ada pemetaan. Jadi dari capaian pembelajaran lulusan di awal tadi itu kemudian akan dititipkan di CPMK yang mana gitu ya. Tentu biasanya sih kalau namanya sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan apa namanya sikap dan keterampilan umum ini tentu pasti memang dititipkan di semua apa namanya dipetakan di semua CPMK gitu ya. Teman-teman dengan belajar ini tentu bisa mewujudkan CPL S10, S11 gitu ya, KU2, KU3 dan KU4. Nah, kemudian kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang teori. Tentu kita menggunakan teori-teori terkait dengan pengelolaan pemerintah gitu ya, daerah, provinsi dan kabupaten kota. Kita menggunakan pendekatan bagaimana sih mengenerate income gitu ya, tentu yang tidak berbasis keuntungan karena sektor publik gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak diisi unsur pendapatannya tentu nanti akan tidak terlaksana dengan baik program-program kerjanya. Nah, deskripsi mata kuliah ini tadi adalah teori dan konsep analisis pendapatan daerah yang merupakan sumber penerimaan yang dapat dikelola dan diupayakan. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu memang tujuan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi memiliki pendapatan itu ya untuk menjalankan program-program kerja itu semuanya adalah berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan kebutuhan, kemudian peningkatan kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau kita belajar ini di Indonesia banyak menggunakan aturan perundang-undangan. Jadi apa sih tugas pemerintah daerah? Kenapa harus sampai kita melakukan optimalisasi di pendapatan? Kenapa kita harus juga memikirkan biaya untuk mengumpulkan pendapatan itu jangan besar-besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini materinya gitu ya. Kita kemarin sudah sampai di penentuan pajak provinsi. Kali ini minggu ini kita masuk ke penentuan potensi pajak kabupaten kota yang kita bagi dalam 2 pekan karena melihat begitu kompleksnya pajak kabupaten kota di aturan itu terlalu objeknya banyak gitu ya, dan tentu metode-metode yang ditawarkan juga cukup bervariasi. Oke, nah untuk penilaiannya di sini ada tugas kuis 1, kuis 2 gitu ya. Kuis 1 dilaksanakan sebelum ujian tengah semester, kuis 2 dilaksanakan setelah ujian tengah semester atau sebelum UAS. Kemudian ini ada komponen UTS dan ujian akhir semester. Nah, tugas itu nanti itu semuanya untuk mewujudkan atau diberikan di mata kuliah di CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3, maka semuanya harus ada tugas untuk ini prosentase ya 10%. Diskusi juga CPMK 1, 2, 3 membutuhkan penilaian terkait dengan diskusi. Nah, ini kuis dan kemudian ujian tengah semester. Nah, berikutnya adalah kita melihat daftar bahan dan referensinya. Saya menggunakan
A 2017 terkait bukunya itu public sector itu nanti akan saya masukkan seperti biasa di Bookshelf ya, teman-teman saya kasih akses untuk mengakses Bookshelf ini karena ini sifatnya e-book gitu ya. Toh kalau ada hardbooknya juga teman-teman tidak datang ke kampus saat ini, jadi nanti bisa diakses di Bookshelf itu. Kemudian mungkin yang ini yang teman-teman harus ini ya harus beli gitu ya. Ini dari dosen senior saya, guru saya dari Pak Iwan Taufik Ritonga di tahun 2017 terkait metode perhitungan potensi PAD. Nah, di buku Pak Ritonga ini yang cukup banyak membahas terkait metode observasi, manajemen kas, dan PPRD-nya, nanti teknisnya. Nah, Prof. Indra Bastian ini juga guru saya, nanti teman-teman bisa membaca gitu ya terkait perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Beberapa tambahan lainnya mungkin untuk pengayaan, kemudian tentu juga aturan perundang-undangan. Nah, selain itu untuk keterbaruan dan memang kepalitan terkait dengan teori dan bagaimana negara-negara di dunia membahas ini, gitu ya, kita menggunakan 3 artikel yang terbit di jurnal bereputasi internasional. Ini dia akan membahas tentang who pays for the welfare state gitu ya. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang harus bayar? Nah, kenapa untuk revenue generation itu gimana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah artikel dari Warner, Liao dan kawan-kawan gitu ya. Ini terbit di Journal of American Planning Association. When do plans matter gitu ya, tracking change in local governance sustainability action from 2010 dan sampai dengan 2015. Kemudian Lee dan Du ini adalah terkait dengan vertical fiscal imbalance. Nah, ini transfer payment, kemudian fiscal sustainability, local government in China. Nah, ini juga nanti akan kita bahas terkait dengan artikel-artikel ini. Oke, ini saya sebagai dosen pengampu biasanya nanti akan tandem gitu untuk sesi-sesi yang lain dengan Bu Dimila. Kalau nggak pun biasanya gantian tahun depan Bu Dimila, tahun ini saya dan sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke pertemuan yang kelima ya, berarti teman-teman. Pertemuan kelima ini kita berfokus pada penentuan pajak kabupaten kota, nilai UTS-nya 5, berarti sesi ini nanti akan saya keluarkan di UTS dengan poin 5%. Kemudian nilai kuis nanti di akhir kita akan ada kuis, bentuknya akan kita akses di Elok seperti biasa. Nanti nilainya langsung keluar ya karena multiple choice untuk kuis singkat. Nah, nilai tugas ini juga ini nilai tugasnya adalah 2% gitu ya. Saat ini 2%. 2% atau sebentar saya takut salah. Oke, 2% benar ya. Nah, di sini nanti kita membahas 4 objek pajak saja yang ini cukup primadona lah ya di kabupaten kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan juga pajak hiburan ya. Teman-teman bisa melihat ini di PPT saya. Baik itu, dan kemudian ini semua sudah, dan materi yang bahan bacaan yang digunakan adalah B, D, dan G ya, B, D, E, dan G. Oke, begitu untuk pemaparan terkait dengan RPS. Nah, kuliah ini memang secara teori dan konsep, tetapi kita juga sangat butuh untuk mengobservasi baik secara langsung itu objek-objek di teman-teman saja, tidak harus jauh-jauh dari tempat tinggal teman-teman melihat nanti, oh bagaimana sih objek ini. Nah, itu memang diperlukan dan nanti akan lebih mendalam lagi di kegiatan praktikum ya. Oke. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dulu di sini untuk teknis. Mungkin mau tanya proses ujiannya apa, silahkan. Satu pertanyaan mungkin. Kalau ada, ujiannya bagaimana atau nanti sifatnya, monggo bebas. Silakan. Aku mungkin mau tanya ujiannya nanti gimana gitu, silakan. UTS-nya ya, nanti UTS seperti biasa, UTS ya nanti kita sesuaikan dengan materi kita. Kalau memungkinkan untuk dikerjakan di jam tersebut, ya di jam tersebut. Tapi kalau memang butuh waktu lebih panjang, nanti saya berikan soal yang dikerjakan lebih panjang waktunya. Oke.
gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke analisis pendapatan daerah, potensi pajak kabupaten kota, ini sesi kelima. Mata kuliah ini pilihan di semester 5 di program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi UGM, prasyaratnya penganggaran organisasi publik. Semua sudah lulus ya, kalau belum lulus tidak bisa berada di kelas ini gitu ya. Dan harus nilainya bagus-bagus gitu ya. Bu Rumi sudah mengantarkan teman-teman untuk mata kuliah tersebut. Ini tadi sudah saya sampaikan. Referensinya. Kemudian di sini kita lihat, sekarang masuk ke materi. Minggu lalu kita sudah bahas pajak provinsi, sekarang pajak kabupaten kota. Apa bedanya? Tentu karena yang satu dikelola provinsi, yang satu dikelola oleh kabupaten kota. Tidak boleh kabupaten kota itu mengelola pajak kendaraan bermotor. Demikian juga nggak boleh provinsi itu mengelola pajak hotel. Tapi untuk pajak kendaraan bermotor itu mendapatkan bagian ya. Jadi provinsi itu membagikan juga. Oh, kalau di Sleman tuh ada ukuran indikatornya sekian persen dihitung dari jumlah penduduk, jumlah wajib pajaknya. Nah, itu nanti akan mendapat pembagian meskipun yang paling besar porsinya ada di provinsi. Nah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib baik pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dikelola pemerintah daerah, digunakan untuk kemakmuran rakyat, yaitu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Kali ini kita fokus di harusnya materinya 1-4 gitu ya, nanti akan kita bahas pada hari ini. Kemudian di sini potensi pajak hotel. Pajak hotel ini atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Artinya, kalau motel kurang dari 10, ya itu tetap masuk wajib pajak hotel gitu ya. Losmen kurang dari 10, ya itu tetap. Hanya kos-kosan itu yang ada batasan jumlah kamarnya. Nah, objek pajak hotel termasuk penunjang kelengkapan, kemudian olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Formula metode observasi ini dihitung dari, ini metode observasi, karena ini harus melihat rata-rata tingkat hunian, rata-rata pengeluaran untuk biaya kamar, jumlah hari dalam sebulan, jumlah bulan dalam setahun setelah tarif pajak maksimum. Di bukunya Pak Ritonga itu sudah ada juga kolom-kolom yang tersedia ketika ingin melakukan observasi terkait dengan potensi pajak hotel ini. Nah, tahap penghitungannya tentu data yang dibutuhkan adalah jumlah kamar, jumlah tamu, rata menginap, pengeluaran, tarif resmi, musim kunjungan pada kondisi ramai, sedang, dan sepi. Kemudian tahapannya kita buat dulu kuesionernya seperti yang di buku panduan sudah ada. Saya tidak akan menyampaikan teknis di sini, teman-teman bisa baca buku karena nanti tugasnya juga akan mungkin akan ada, tapi lebih teknis seperti itu akan dilakukan di praktikum ya. Kalau di teori ini kita lebih banyak memahami yang konsep dulu, kemudian sebenarnya masalah umumnya apa. Nanti kalau mau masuk ke per case by case, kita masuk ke semester depan di praktikumnya. Nah, proses pengumpulan data hotel, kemudian perhitungan potensi pajak hotel ini dihitung dengan tingkat hunian, kemudian perhitungan potensi pajak hotelnya. Nah, sebenarnya ada metode lain, tidak harus observasi ya, bisa dengan pakai proyeksi matematika data historis. Oh, dulu sekian, ya udah tinggal ada informasi 5 tahun, ya teman-teman sudah bisa ya regresi gitu ya, Y sama dengan A plus BX itu, kemudian nanti akan ditarik datanya, oh akan ditemukan gitu ya, di tahun 2022 itu berapa jumlah potensi potensi pajak hotel itu berapa. Tetapi kalau secara matematika dia tidak melihat dia tidak melihat aspek-aspek lain atau faktor-faktor lain yang menjadi pengganggu atau malah justru menjadi booster untuk bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan wisatawan domestik dan mancanegara. Ini sebenarnya bisa dilihat dari data BPS.
ya, misalnya berapa banyak sih kunjungan wisatawan, atau bisa juga didapat dari eh, apa namanya ya, informasi dari Dinas Pariwisata terkait sebenarnya seberapa besar jumlah wisatawan ini menginap gitu ya di hotel-hotel yang ada di suatu daerah. Kemudian yang terakhir yang lebih advance itu adalah menaksir pertumbuhan dengan teknik ekstrapolasi gitu. Jadi kalau yang observasi tentu kita membutuhkan datang langsung, kemudian matematika ya tidak, kita tutup di kantor saja gitu sebagai bagian yang penentu potensi pajak daerah, itu tinggal pakai regresi matematika selesai. Kemudian kalau yang kedua lebih banyak berinteraksi dengan dinas pariwisata, sedangkan yang berikutnya ini adalah yang paling advance. Nah, saya akan menjelaskan yang advance saja. Di sini menaksir pertumbuhan dengan teknik ekstrapolasi itu bagaimana? Biasanya penaksiran dengan menggunakan dua data terpilih gitu ya. Jadi kita tuh mau milihnya ini potensi pajak hotel atas apa gitu ya. Tentu ini juga ada pemicunya, drivernya itu apa pajak hotelnya. Misalnya itu tadi, oh pertumbuhan wisatawan, oh ada objek wisata yang bertambah, kemudian oh ada pertumbuhan ekonomi, yaitu menjadi dua data yang terpilih. Kemudian kita asumsikan bahwa pertumbuhan ini bersifat linear. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka otomatis pertumbuhan pajak hotelnya juga nambah gitu ya. Nah, itu harus butuh riset yang lebih fokus gitu ya, tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek, tapi butuh beberapa periode untuk melihat sebenarnya faktor penentu dari si pajak hotel ini apa. Kemudian yang ketiga menghasilkan nilai taksiran yang rendah, dan keempat pada kondisi tertentu teknik ini membantu memberi gambaran kasar saja, nanti tetap di-adjust oleh terkait dengan keputusan-keputusan di organisasi. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan dari dan solusi terkait dengan kondisi potensi pajak daerah gini ya, pajak hotel, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Ya masih umpet-umpetan, masih berusaha tidak melaporkan. Kemudian memang ada penghindaran pajak. Nah, solusinya apa? Ini bisa kita gunakan dengan sistem teknologi informasi untuk mendetek pemenuhan kewajiban pajak daerah, menegakkan law enforcement, bisa memberikan sanksi, contohnya stiker dipasang tuh di depan, belum membayar pajak restoran. Wah, itu kita jadinya takut ya kalau mau makan di situ gitu ya, karena ternyata ini dia tidak taat pajak. Nah, kemudian permasalahan dan solusi yang kedua, ini adalah lemahnya sistem pendataan dan pemutahiran data. Maka kalau ketika pendataan dan pemutahiran data rendah, maka metode observasi tadi itu yang paling paling bisa paling bisa digunakan gitu ya untuk mengkinikan data. Kemudian penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran, penagihan dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak. Solusinya bisa melakukan reformasi tadi administrasi perpajakan, buatlah profiling, kemudian pakai aplikasi STI gitu ya, membangun organisasi sebagai fungsi pengelola data. Bisa juga memperbaiki basis data yang ada, kita updating, kemudian koordinasi internal, kemudian pakai data pihak ketiga untuk misalnya PBB, kemudian meningkatkan kerjasama pertukaran data dan penyediaan data lainnya misalnya dari BPS. Nah, tugasnya minggu ini adalah teman-teman nanti membuat kelompok 2-3 orang, mencari APBD dan LRA suatu kabupaten kota di tahun 2019 sampai 2020, lakukanlah analisis terkait pajak hotel, restoran, dan reklame. Lihat tuh analisis perbedaan antara APBD, LRA gitu ya, analisis masalah yang ada, berikan rekomendasi. Nah, mungkin perlu teman-teman kira-kira ini kenapa ya tidak usah langsung datang ke kabupaten kotanya, cukup membaca, mengobservasi dari berita, media cetak, ataupun informasi lainnya. Nah, kemudian silakan disubmit di Aula maksimal sebelum perkuliahan minggu depan, kemudian laporan dalam bentuk PDF dan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut kuis di akhir. Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Yemima. Iya, Bu. Saya infonya terkait dengan pajak hotel, Bu. Ya. Nah, tadi disampaikan di PPT-nya Bu Hilda itu salah satu objek hotel itu kos-kosan yang punya lebih dari 10 kamar ya, Bu. Ya.
Nah, kebetulan bapak kos saya juga itu punya 30 kamar. Jadi kan termasuk sebagai wajib pajak, terus objek pajaknya juga ya Bu, hotel kos-kosannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Bu, di pandemi ini dari 30 kamar itu yang digunakan itu hanya 2 kamar saja Bu. Jadi berarti kan tingkat huniannya sangat rendah ya Bu, dari yang tadinya 30 jadi hanya 2 saja yang digunakan. Nah, terus yang saya tahu juga Bu, kalau perhitungan potensi pajak ini kan kalau ada perubahan yang signifikan itu kan berarti dihitung lagi ya Bu. Nah, jadi kalau ada pandemi ini juga dihitung lagi. Nah, apakah yang perubahan itu yang menjadi tingkat huniannya sangat rendah itu, apakah nanti akan juga termasuk diperhitungkan dalam potensi, atau bahkan nanti saat pemungutannya juga akan dipungut, Bu? Soalnya kan sangat berubah ya kalau dibandingkan dengan yang misalnya hanya punya 5 kamar, itu kan tidak tergolong sebagai objek hotel, tapi full dihuni. Jadi kan pendapatannya jauh lebih tinggi ya Bu, dari yang hanya digunakan 2 kamar. Nah, itu bagaimana merespon hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mima, luar biasa gitu pertanyaannya. Jadi kalau di undang-undang itu disebutkan adalah jumlah kamarnya. Jadi tidak mengubah kalau ketika dia itu punya 10 kamar, yaitu selamanya dia akan menjadi wajib pajak hotel selamanya, kecuali dia melakukan perubahan kamar ya, misalnya oh nggak usah satu jadi gudang gitu ya, itu boleh gitu. Tetapi ketika dia pertama sekali mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak hotel, maka selama tidak ada perubahan, maka dia menjadi wajib pajak hotel. Nah, kemudian bagaimana sikap pemerintah daerah gitu ya terkait ini? Nah, maka tadi pakai metode apa yang paling tepat pada kondisi ini gitu kan? Apakah forecast matematika menjadi paling tepat? Tentu tidak gitu kan. Nah, ini kan kita lihat dari perspektif si pemerintah daerahnya. Berarti pemerintah daerah dalam kondisi pandemi harus menentukan menggunakan metode berbagai pilihan tadi, ada metode teknik ekstraporasi, kemudian pakai pertumbuhan wisatawan, kemudian pakai apalagi pertumbuhan ekonomi misalnya, atau pakai teknik data historis, dan yang terakhir adalah metode observasi. Kalau dari si pemilik kos ya pasti dia mau tidak mau dia tetap sebagai wajib pajak hotel. Titik ya, itu tidak toleransi gitu ya. Tetapi kalau dari pemerintah daerah cara mengobservasinya, kira-kira sekarang saya balik tanya nih. Dalam kondisi pandemi ini metode apa yang paling bagus tadi mengobservasi Bapak kosnya Yemima? Metode apa? Monggo silakan. Dari 4 tadi observasi, pertumbuhan ekonomi data historis matematika, kemudian yang ketiga teknik eksplorasi atau pertumbuhan wisatawan. Nah, kalau kondisi seperti itu sebagai misalnya teman-teman jadi pemerintah daerah nih, metode apa yang paling tepat jika banyak kasus seperti kasus Bapak Kos Yemima? Silakan yang mau melengkapi jawaban. Metode apa yang paling tepat? Kira-kira. Boleh siapapun, silakan. Dila, silakan. Mungkin kalau saya itu ya Bu, yang metode observasi yang pakai jumlah kamar, jumlah tamu, rata-rata menginap. Soalnya kan kalau di pandemi COVID ini kan kita nggak bisa langsung percaya sama pakai data historis ya Bu, kalau mau pakai data yang historis. Terus kalau yang tadi teknik yang satunya yang apa namanya Bu, ekstrapolasi itu kan dia kan cuma gambaran kasar ya Bu, jadi kita nggak tahu gambaran aslinya gimana. Nah, kalau di observasi yang langsung itu kan kita jadi tahu, oh ternyata tuh dari 30 cuma 2 yang keisi gitu-gitu Bu, kalau menurut saya. Ya, baik, terima kasih. Jadi dari satu pertanyaan tadi kita sudah bisa juga mengidentifikasi ya, bahwasanya oh kalau metode ini yang paling baik seperti ini, ya pada dasarnya wajib pajak itu tidak berubah sampai objeknya itu yang berubah gitu ya. Terus bukan berarti cuma 2 terus Yemima bilang Bapak Kos udah nggak usah bayar, nah itu salah gitu ya. Oke, ya baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kuis. Di Elok teman-teman silakan akses Eloknya, kita cepat saja, cuma kuis pendek-pendek untuk ini tugasnya jangan lupa ya minggu depan ini untuk memahamkan. Saya kirim saja untuk linknya biar teman-teman bisa kirim linknya di sini ya, di chat room. Kalau bisa 3 menit selesai. Monggo silahkan, tidak saya password bisa langsung dikerjakan. Saya juga mencoba mengamati hasilnya teman-teman ya.
Bisa ya? Sudah ya? Oke, silahkan. Saya stop share yang ini. Saya pindah ke Elo. Sudah. Oh. Siapa? Sudah, saya coba mengamati yang sudah selesai. Oh, tidak bisa. Hasil. Sudah? Ini kok belum ada yang jawab nih? Masih ragu-ragu. Ya, nanti waktunya habis, nanti saya akan kirimkan ya jawabannya ke teman-teman, nilainya. Harusnya teman-teman langsung bisa lihat ya hasil yang tertinggi. Kalau lihat sekarang review terakhir, jawaban nomor 1. Sebentar, saya balik ke sini. Berapa tuh pajak restoran? Kayaknya kan soalnya diacak ya kalau di teman-teman. Pajak restoran maksimal 10%. Terus pertanyaan kedua lagi. Ini ketika restoran berada di dalam hotel yang dikenakan adalah pajak hotel ya. Kemudian yang kedua, ketiga soalnya adalah kos-kosan sederhana, 3x3 kamar mandi luar, jumlah 10 kamar, ini termasuk ya, meskipun kamar mandi luar dan sederhana, termasuk objek pajak hotel. Kemudian yang keempat, di sini adalah jumlah objek pajak kabupaten kota ada 11 ya. Kemudian yang terakhir, yang tidak termasuk di bawah ini apa nih? Pajak kendaraan bermotor. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan pajak kabupaten kota yang lebih banyak tapi lebih simpel-simpel. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik. Sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pekerjaan minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Live ya, jangan ditunda.